Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 penghuni tewas terjebak dalam kebakaran rumah di Kabupaten Klaten. Hanya gara-gara uang Rp10.000, seorang ayah di Kabupaten Blora tega menganiaya putri tirinya hingga tewas. Dampak gangguan ginjal akut pada anak akibat penggunaan obat sirop, para orang tua di Semarang memilih menggunakan obat tradisional untuk mengobati anak mereka. Menindaklanjuti kasus gangguan ginjal akut pada anak, petugas merazia obat sirop di Kota Salatiga. Petugas menemukan obat sirop yang masih dipajang di etalase toko swalayan. Saat razia, petugas menemukan obat sirop anak yang masih terpajang di etalase sebuah toko swalayan. Akhirnya, petugas meminta agar obat tersebut segera ditarik sehingga tidak dikonsumsi warga. Selain toko swalayan, petugas juga merazia obat sirop di apotek. Dari hasil pemeriksaan, seluruh apotek telah menjalankan anjuran pemerintah untuk tidak menyediakan obat sirop di etalase. Pemberian obat hanya dianjurkan jika ada resep dokter. Yang kita kunjungi ini semuanya sudah memahami dan melaksanakan. Ya, kita lihat di sini semuanya sudah ada langsung edukasi kepada masyarakat tentang anjuran untuk tidak sementara sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk tidak minum obat dalam bentuk sediaan sirup cair. Untuk yang kemarin itu sirup yang sudah positif mengandung kandungan etilen glikol, dan di etilen glikol sudah disendirikan dulu, sudah dikarantina. Kebetulan di sini ada 2 item. Ya, sementara itu kasus gangguan ginjal akut pada anak membuat orang tua di Kota Semarang semakin waspada. Untuk menghindari penyakit itu, para orang tua memilih obat, maksud kami mengobati anaknya dengan cara tradisional. Kasus gangguan ginjal akut pada anak membuat orang tua di Kota Semarang kian waspada. Setelah adanya larangan konsumsi obat sirup karena kandungan etilen glikol dan dietilen glikol mendorong mereka kembali mengobati anak dengan cara tradisional. Bahkan untuk konsultasi ketika anak sakit, mereka memilih dengan dokter spesialis. Obat-obat itu kan ditarik dari apotek ditarik toh. Terus saya ya untuk kalau demam saya periksa kompres dengan air pakai air hangat itu ya? Pakai air hangat, terus saya konsultasi sama dokter spesialis yang terbaik lah untuk keselamatan anak ya, itu ya? keselamatan anak saya. Namanya aja penyakit mesti mengkhawatirkan. Kalau sekarang kalau anak lagi sakit gimana Bu? Kompres paling. Oh, di kompres ya Bu ya? Memang senangnya kompres ya. Hingga 24 Oktober, data Dinas Kesehatan Kota Semarang belum mengkonfirmasi adanya kasus gangguan ginjal akut pada anak di Kota Semarang. Namun secara nasional, kasus gangguan ginjal akut teridentifikasi 245 pasien dengan 141 angka kematian. Tingkat kematian kasus yang telah tersebar di 26 provinsi ini mencapai 57,5%. Warga berharap pemerintah segera memastikan penyebab dan penanganan kasus penyakit yang menyerang anak ini. Ali Muftagir melaporkan dari Kota Semarang. Dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menegaskan gangguan ginjal akut bukan masalah sepele. Ia juga meminta Badan POM untuk menghentikan sementara peredaran obat sirop yang mengandung bahan penyebab gangguan ginjal. POM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirup yang betul-betul secara evidence base, betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut. Dan saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya. Siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini. Juga siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini.
dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ya, usai rapat terbatas Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM angkat bicara terkait etilen glikol dan dietilen glikol yang jadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Pihaknya akan menginvestigasi perubahan bahan baku dalam pembuatan beberapa obat sirup. Banyak bertanya, kok dulu nggak apa-apa, sekarang jadi seperti ini. Nah, penyebab impurities atau kecemaran ini, saya sudah tanya dengan para ahlinya, paling besar penyebabnya adalah dari bahan baku. Jadi kalau kita ingin melihat kenapa sekarang begini, dulu tidak, kita sudah berkoordinasi dengan BPOM untuk melihat apakah ada perubahan dari jenis, tipe, atau juga asal dari bahan bakunya. Khusus untuk cemaran EGDEG ini sampai dengan saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Nah, itulah kenapa kita tidak pernah menguji karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Inilah standar yang harus kita kembangkan sekarang sehingga juga ada menjadi bagian dari sampling rutin dari pengawas obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Guna mencapai target penurunan angka stunting 14% pada 2024 mendatang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendorong pemberian ASI eksklusif untuk 1000 hari pertama kehidupan anak. Saat ini kasus stunting di Kabupaten Brebes berada di angka 28%, tertinggi ketiga di Jawa Tengah. Gizi buruk atau stunting menjadi tanggung jawab bersama melalui program cegah stunting dengan edukasi dan pemberian ASI eksklusif di 1000 hari pertama kehidupan diharapkan mampu menurunkan angka stunting. Dalam pertemuan di salah satu hotel di Kabupaten Brebes, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengajak semua pihak untuk menurunkan angka stunting di angka 14% pada 2024 mendatang. Data tahun 2021 mencatat sejumlah daerah di Indonesia memiliki angka stunting tinggi termasuk Jawa Tengah. Bahkan Kabupaten Brebes berada di posisi ketiga tertinggi di Jawa Tengah dengan angka stunting 28%. Pengasuhan 1000 hari pertama sejak di masa kehamilan menjadi waktu penting untuk memenuhi gizi anak. Karena pada periode itu perkembangan otak, sistem metabolisme tubuh, sistem kekebalan tubuh mulai terbentuk. Ada melalui PKH Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, ada PKH untuk mereka-mereka yang punya balita, punya batuta. Kemudian juga program pemerintah stunting ini kan betul seperti kata Pak Aris tadi bahwa lintas sektor harus bekerja. Salah satu yang lintas sektor yang penting juga PU, jangan ditinggalkan karena air bersihnya, rumah tidak layak huni, jambannya. Nah, kemudian anggaran. Pemberian ASI eksklusif juga penting untuk anak, sehingga pemberian edukasi untuk ibu hamil dan menyusui menjadi penting. Hadirnya Rumah ASI Herba Asimor diharapkan bisa membantu menekan stunting, apalagi tempat ini tersedia timbangan dan alat ukur tinggi bayi untuk memantau perkembangan anak. Sehingga kami melakukan riset satu produk yang bisa melancarkan ASI, juga meningkatkan kualitas ASI. Itu yang kita sebut dengan Asimor ini. Ini khusus diriset dari bahan-bahan asli Indonesia ya, dari daun tol bangun dan juga daun katuk dan ekstrak dari fraksi aktif ikan gabus. Ini salah satu kontribusi kita dari Dexta Medica untuk Indonesia untuk mendukung ASI eksklusif. Adanya peluncuran program cegah stunting dengan edukasi dan pemberian ASI eksklusif di 1000 hari pertama kehidupan menjadi cara untuk menekan angka stunting di Kabupaten Brebes. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.